Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas EPPB dengan beranggotakan saya Cica Sini Lestari dengan NIM 104, Husnul Rahmastianingrum dengan NIM 101 dan Afifatul Mufida dengan NIM 107. Baik, di sini kami akan mempresentasikan sebuah analisis fungsi produksi translok pada usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak. Baik, untuk yang pertama, latar belakang dari penelitian. Produktivitas usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Penurunan produktivitas tersebut diduga karena adanya inefisiensi dalam penggunaan faktor produksi oleh petani. Faktor internal yang merupakan kemampuan teknis dan manajerial petani seperti umur, pendidikan, diduga menyebabkan terjadinya inefisiensi. Untuk mempercepat pengadopsian teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian, serta agar petani dapat mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal, maka dilakukan upaya penyuluhan pertanian. Variabel dalam penelitian yang digunakan yakni meliputi lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Sementara variabel dependennya yakni produksi bawang merah di Kabupaten Demak. Baik, untuk persamaan fungsi produksi translok yang tercipta yakni Y sama dengan B0 log C, di mana itu merupakan koefisien. Ditambah B1 log X1, ditambah B2 log X2, ditambah B3 log X3, ditambah B4 log X4, ditambah B5 log X5. Dan itu merupakan suku pertama yang merupakan fungsi produksi biasa. Kemudian pada suku yang kedua, yakni 0,5 dikalikan dengan log X1 sampai X5 dikuadratkan, yakni ditambah B6 0,5 log X1 kuadrat, ditambah B7 0,5 log X2 kuadrat, ditambah B8 0,5 log X3 kuadrat, ditambah B9 0,5 log X4 kuadrat, ditambah B10 0,5 log X5 kuadrat. Kemudian pada suku yang berikutnya yakni perkalian antara setiap variabel dengan variabel lainnya, sehingga tercipta B11 log X1 kali log X2 ditambah B12 log X1 kali log X3 ditambah B13 log X1 dikali log X4 ditambah B14 log X1 kali log X5 ditambah B15 log X2 dikali log X3 ditambah B16 log X2 kali log X4 ditambah B17 log X2 kali log X5 ditambah B18 log X3 kali log X4 ditambah B19 log X3 dikali log X5 dan yang terakhir B20 log X4 dikali log X5. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan aplikasi dari Frontier. Di sini kita sudah mendapatkan data dari 65 responden. Untuk jenis datanya yaitu cross-section. Lalu di sini ada variabel dependennya atau Y yaitu produksi, sedangkan untuk variabel independennya yaitu di sini ada X1 lahan, X2 bibit, X3 tenaga kerja, X4 pupuk, dan X5-nya adalah pestisida. Oke, berdasarkan data yang kita peroleh, terdapat 5 variabel independen. Lalu kita membuat persamaan fungsi produksi translok. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, di sini Y sama dengan B0 log C dikali log C. Ini merupakan konstanta, sedangkan untuk selanjutnya B1 log X1 ini merupakan suku pertama hingga B5 log X5. Untuk suku keduanya yaitu B6 kali 0,5
log x1 kuadrat. Jadi untuk suku keduanya yaitu dikuadratkan hingga B10 0,5 log x5 kuadrat. Untuk suku ketiganya yaitu dikalikan dengan variabel lain. Seperti ini. Seperti B11 log x1 dikali dengan log x2 hingga ke B20 yaitu log x4 dikali dengan log x5. Sehingga diperoleh persamaan fungsi translog seperti ini. Kemudian di sini bisa kita logkan datanya, di mana untuk variabel y menggunakan rumus seperti ini lognya. Hingga pada variabel x5. Kemudian pada suku pertamanya, kemudian pada suku yang kedua yaitu dikuadratkan x1 dikalikan dengan x1. Di sini bisa menggunakan rumus seperti ini. 0,5 dikalikan dengan datanya, kemudian dikuadratkan. Hingga pada x5 kali x5. Kemudian untuk suku selanjutnya yaitu dikalikan dengan x1 dikalikan dengan x2, lalu x1 dikalikan x3, dan seterusnya. Ini sudah bisa dilihat juga rumusnya seperti ini. Kemudian jika sudah, bisa kita copy datanya. Lalu kita membuka drive baru. Kita paste di sini. Lalu syarat untuk menggunakan Frontier yaitu menggunakan 6 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Jika sudah, langsung kita simpan. Langsung kita simpan pada file Frontier 4.1. Oke, untuk tipe filenya di sini yaitu tag ms-dos. Kemudian untuk penamaannya di sini translog. Oke, jika sudah langsung kita save. Ya, oke. Kemudian kita cari datanya tadi. Di sini karena tadi kita rubah menjadi teks, untuk formatnya harus dirubah menjadi
DTA. TXT-nya dirubah menjadi DTA. Oke. Oh iya, jangan lupa untuk menutup file dari Excel-nya dulu. Agar bisa merubah formatnya. Jadi di sini kita rubah menjadi DTA. Yes. Jika sudah, langsung bisa membuka aplikasi dari Frontier. Oke, di sini yang pertama seperti pada tutorial sebelumnya, ini T, kemudian 1, kemudian nama filenya translog.dta, kemudian untuk outputnya translog.out. Kemudian ini 1 karena cross section, kemudian ini yes, kemudian jumlah datanya ada 65, kemudian ini 1 time period-nya, kemudian ini observasinya ada 65, kemudian ini karena jumlah variabel X-nya ada 5, tapi karena tadi berdasarkan rumusnya, jadi kita dapatkan 20 untuk persamaannya tadi. Kemudian ini yes, lalu N. Oke, di sini sudah bisa kita dapatkan outputnya. Nah, di sini langsung keluar outputnya. Nah, ini sudah terdapat nilai L. Kemudian jika sudah keluar output dari analisis data melalui aplikasi Frontier, bisa kita ambil untuk interpretasi mencari elastisitas dari the final MLE estimate. Nah, di sini ada variabel koefisien standard error, T rasio, dan juga T hitung yang kita gunakan yaitu T hitung 5%. Nah, T hitung ini nilainya adalah 2,00298. Nah, dari variabel yang kita gunakan ada variabel lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk, pestisida. Itu kita lihat T rasionya. Apabila T rasio ini lebih besar daripada T hitung, maka artinya variabel tersebut itu elastis. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ada 2 variabel yang elastis atau nilainya lebih dari 2,00 sekian, yaitu variabel lahan dan bibit. Untuk variabel lahan ini elastisitasnya ini berpengaruh secara negatif, sedangkan untuk bibit ini berpengaruh secara positif. Dan untuk persamaan fungsi produksi translognya berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita mengetahui bahwa log Y sama dengan min 72,355. Angka ini didapatkan dari
koefisien konstanta, kemudian 5,339 ini juga berasal dari koefisien konstanta, yaitu variabel lahan, dan seterusnya 9,09 log X2 hingga yang terakhir adalah 0,351 log X4 dikali log X5. Untuk hasil elastisitasnya, di sini diketahui bahwa nilai LR testnya itu sebesar 93,125, kemudian elastisitas lahannya itu sebesar min 0,30085, dan juga elastisitas bibitnya sebesar 9,802886. Nah, cara menghitung elastisitas ini adalah dengan cara menurunkan persamaan translog yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang mengandung variabel X1 maupun X2 itu kita turunkan, sehingga ataupun rumusnya yaitu D log Y per D log X1 sama dengan diperoleh perhitungan sebagai berikut, yaitu min 5,339 ditambah 0,134 kali 0,5 dikali 3,64024 hingga akhir, yaitu 0,895 dikali 0,534565, sehingga hasilnya adalah min 0,30085. Begitu juga untuk elastisitas bibit, sama perhitungannya, yaitu dengan cara menurunkan persamaan fungsi translognya tadi yang mengandung nilai X2, sehingga dapat melalui perhitungan itu didapatkan elastisitas bibitnya sebesar 9,802886. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak dengan analisis translog, diketahui bahwa efisiensi usaha tani dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel lahan dan juga bibit, di mana variabel luas lahan ini jika ditambah 1%, maka produksi bawang merah akan mengalami penurunan sebesar 0,30085%, karena elastisitas bawang merah ini diketahui negatif. Kemudian apabila terjadi peningkatan penggunaan benih sebesar 1%, maka peningkatan produksi bawang merah akan mengalami kenaikan sebesar 9,802886%, karena diketahui elastisitas dari bibit ini bernilai positif. Untuk daftar pustakanya, kita menggunakan skripsi yang ditulis oleh Tidar Febrianto Adi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Efisiensi Teknis Usaha Tani Bawang Merah di Kabupaten Demak, Universitas Negeri Semarang, Semarang. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.